Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala rahmat nikmatnya kita bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh ini. Baik anak-anak semua, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Diharap semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Anak sekalian, pagi hari ini insya Allah kita akan mempelajari mata pelajaran IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. Untuk materi saat ini adalah peran ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat. Nah, di sini ada jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya. Setiap manusia memiliki beragam kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, di antaranya kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sarana transportasi, sarana telekomunikasi, dan hiburan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan usaha, salah satunya dengan melakukan usaha ekonomi. Di sini ada beberapa jenis usaha. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian artinya mengolah suatu lahan atau tanah dengan usaha tanam menanam. Hasil pertanian itu terdiri dari ada padi, jagung, sagu, kacang, dan umbi-umbian. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertanian. Yang pertama adalah intensifikasi. Intensifikasi adalah usaha untuk mengelola lahan yang ada dengan sebaik-baiknya. Intensifikasi dapat dilakukan dengan cara menanam bibit unggul, membuat pengairan, menggunakan pupuk, dan melakukan pemeliharaan tanaman yang lebih baik. Ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan yang sudah membuka hutan atau ladang gambut untuk dijadikan lahan pertanian adalah contoh ekstensifikasi. Diversifikasi. Diversifikasi adalah usaha memperbanyak jenis tanaman yang ditanam dalam suatu lahan. Tujuannya untuk menghindari ketergantungan pada satu jenis tanaman saja. Rehabilitasi. Rehabilitasi yaitu usaha untuk memperbaiki lahan pertanian yang sudah tidak subur. Contohnya dengan mengganti jenis tanaman yang ditanam seperti dari menanam padi menjadi menanam jagung. Mekanisasi. Mekanisasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin pertanian modern. Dengan menggunakan mesin, pekerjaan dapat selesai dengan lebih cepat dan efektif. Jenis usaha yang lainnya, peternakan. Nah, peternakan adalah usaha membudidayakan hewan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Pengelompokan usaha hewan yang diternakan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah peternakan hewan besar. Contohnya peternakan besar itu ada sapi, kuda, dan kerbau. Yang kedua, peternakan hewan kecil. Contoh peternakan hewan kecil ada kambing, kelinci, dan domba. Dan yang ketiga, peternakan hewan unggas. Contoh peternakan hewan unggas ada ayam, angsa, bebek, dan burung puyuh. Selanjutnya, perkebunan. Perkebunan adalah usaha menanam tanaman tertentu pada lahan yang luas. Tanaman pada perkebunan Indonesia dapat digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tanaman musiman. Tanaman musiman hanya tumbuh dan dipanen dalam satu musim. Contohnya tomat,
kacang tanah, dan melon. Selanjutnya, tanaman tahunan. Tanaman hidup sepanjang tahun atau lebih. Tanaman tahunan dapat dipanen satu kali. Maksudnya, tanaman tahunan dapat dipanen beberapa kali. Contohnya, karet, kina, kopi, dan teh. Di sini ada contoh tanaman musiman atau tahunan. Kehutanan. Kehutanan adalah upaya untuk membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Contohnya, gambar hutan yang ada di video tersebut. Ini ya. Selanjutnya, perikanan. Perikanan adalah usaha penangkapan atau pembudidayaan hewan di perairan. Pengelompokan usaha hewan perairan dibagi menjadi yang pertama perikanan darat, yang kedua perikanan laut. Perikanan darat dilakukan di daratan melalui media kolam, empang atau keramba. Perikanan darat dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air payau. Sedangkan perikanan laut dilakukan dengan menangkap atau membudidayakan hewan-hewan yang ada di laut. Jenis ikan yang ditangkap contohnya ada kerapu, cakalang, tuna, kakap, dan teri. Perikanan laut dapat dilakukan dengan cara tradisional maupun modern. Perikanan dengan cara tradisional menggunakan peralatan yang masih sederhana, seperti pancing, jaring, atau pukat. Sedangkan perikanan dengan cara modern menggunakan kapal yang lebih besar dan dilengkapi teknologi, misalnya sonar dan mesin pengolah ikan. Jenis usaha yang lainnya adalah pertambangan. Usaha untuk menggali dan mengelola sumber daya alam dari dalam bumi. Itu yang disebut dengan pertambangan. Nah, berdasarkan bentuknya, barang tambang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah barang tambang mineral logam. Barang tambang mineral logam adalah barang tambang yang terbentuk biji dan dapat menghantarkan arus listrik. Mineral logam biasanya sulit dicari dan pengelolaannya cukup sulit dan lama. Contohnya mineral logam adalah emas, perak, besi, aluminium, dan timah. Mineral logam dapat diolah dan dimanfaatkan untuk beragam keperluan. Misalnya, logam dapat dijadikan perhiasan, berbagai macam peralatan rumah tangga, dan alat elektronik. Yang selanjutnya adalah barang tambang non-logam. Barang tambang non-logam adalah barang tambang yang tidak termasuk barang tambang mineral logam maupun sumber energi, serta tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah batu kapur, belerang, pasir, asbes, dan intan. Barang tambang non-logam dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, industri, membuat berbagai peralatan dan perhiasan. Selanjutnya adalah barang tambang sumber energi. Barang tambang yang dapat menghasilkan energi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia disebut barang tambang sumber energi. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, dan uranium. Usaha yang lainnya adalah perindustrian. Usaha mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau barang jadi disebut kegiatan industri. Kegiatan industri ada industri kecil dan ada industri besar. Selanjutnya adalah jenis usaha perdagangan. Usaha perdagangan merupakan kegiatan membeli barang dari orang lain untuk selanjutnya dijual kepada orang lain.
Yang pertama, perusahaan yang membuat atau memproduksi barang. Yang kedua, orang yang membeli dari pedagang. Nah, ya jadi itu produsen dan konsumen. Dan jenis usaha yang terakhir adalah jasa. Usaha jasa adalah usaha yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan. Jasa dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah jasa angkutan. Jasa angkutan dilakukan oleh sopir dan perusahaan angkutan barat atau ekspedisi. Yang selanjutnya jasa keamanan dilakukan oleh satpam dan pengawal pribadi. Yang selanjutnya jasa kesehatan dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, dan psikiater. Yang keempat, jasa pendidikan dilakukan oleh guru, dosen, dan pengajar les. Dan yang terakhir adalah jasa bisnis dan keuangan. Dilakukan oleh akuntan serta konsultan pajak dan keuangan. Baik anak sekalian, alhamdulillah materinya sudah disampaikan untuk pada pagi hari ini. Kalian sudah menyimak dan sudah melihat video pembelajarannya. Untuk selanjutnya, silakan kalian untuk mengerjakan latihan soal di bawah ini. Anak-anak, silakan nanti ditulis di buku tulis IPS. Ya, seperti biasa, nanti kalian simpan dulu, nanti akan ada pemberitahuan kapan untuk dikumpulkannya. Terima kasih anak semua untuk pagi hari ini karena telah menyimak, melihat video pembelajaran IPS ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di pembelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.